ingin konsultasi dulu Pak tentang masalah melakukan pemetaan 7 aset ya. Aset ini. 7 aset yang ada di sekolah kita. Nah, insya Allah nanti terlibat beberapa unsur mulai dari komite, tokoh masyarakat yang ada di luar dari sekolah, yang di internal sekolah ada siswa, kepala sekolah dan guru. Jadi insya Allah hari Kamis nanti untuk pemetaan masalah asetnya yang kami insya Allah kami sampaikan kepada unsur-unsur dari Pak. Jadi istilahnya kami ini Pak minta izin lah ke Pian ini hendak berbapa aksi nyata dengan kawan-kawan di sini untuk masalah pemetaan aset kan di modul 3.2. Nah, kami ini kan istilahnya apa aja sih aset atau modal atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita ini. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah gitu nih. Jadi kami nih minta izin ke Pian ini kan untuk ya istilahnya sharing lah dengan kawanan lah ini. Sebetulnya selain modal atau aset yang ada di sekolah Pak, juga ada aset yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang ada di luar sekolah gitu Pak. Semacam perpustakaan daerah mungkin kan itu bisa dijadikan sebagai aset untuk kemajuan pembelajaran juga sebenarnya seperti itu. Sekarang kita minta apa? Mungkin sedikit gambaran dari Bapak. Kan mungkin ada 7 aset di sini Pak di sekolah kita nih. Mungkin di sekolah lain juga ada punyanya. Pertama itu ada aset atau modal utama manusia Pak. Yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga itu ada modal politik. Terus ada modal lingkungan atau alam nanti Pak. Terus yang kelima ada modal finansial. Ada modal fisik, bangunan mungkin ada bentuk bangunan. Yang terakhir modal agama atau budaya gitu Pak. Jadi ada 7. Mungkin minta sedikit gambaran dari Bapak gitu Pak Bapak. Mungkin modal manusia Pak. Modal manusia. Bisa Pian kan Bapak, modal manusia ini kan yang baik dari guru atau siswanya. Ini kepala sekolah yang pastinya kan kayak Pian. Mungkin pendidikan Pian, ini kan gitu masuk dari ini Pak modal manusia ini. Pertama model apa? Manusia Pak, manusia ini. Alhamdulillah yang pertama untuk tenaga kependidikan mungkin itu sudah standar nasional karena yang dipersyaratkan oleh pemerintah seorang tenaga pendidikan minimal pendidikannya S1 dan di tempat kita SMA Negeri 1 Banyipatan itu semua sudah S1 dan alhamdulillah ada beberapa tenaga pendidikan yang sudah jenjang strata pendidikannya S2, kurang lebih 4 orang itu jenjang pendidikannya sudah S2, termasuk saya selaku kepala sekolah, Wakasek kurikulum dan 1 orang guru matematika dan 1 orang lagi guru geografi. Dan saya sangat mengharapkan guru-guru yang S1 ini agar mau perlahan-lahan untuk meningkatkan jenjang kualifikasi pendidikannya ya minimal S2 lah, atau Bapak Ibu selaku guru penggerak mungkin calon kepala sekolah kan mau nggak mau nanti paling nggak strata 2 minimal, siapa tahu suatu saat nanti jenjang pendidikannya S2 kepala sekolahnya. Jadi alangkah baiknya apalagi yang guru-guru sertifikasi kan alhamdulillah juga sudah hampir 50% tenaga pendidikan di sini sudah mendapatkan sertifikasi pendidikan. Mungkin itu. Kalau dari segi siswanya Pak, peserta didiknya juga Pak? Kalau dari siswa ya mungkin di sini latar belakang sosialnya mungkin yang agak rendah di ya maklum karena di kecamatan lah, jadi rata-rata mungkin dari petani kebanyakan dan mungkin pekerja biasa, pekerjaan daripada orang tuanya. Itu untuk dari anak didik latar belakang mungkin
sosialnya. Kalau dari segi fisik Pak, dari segi bangunannya gimana? Kalau dari segi bangunan, alhamdulillah SMA Panyipatan sudah hampir 95% lengkap. Ruang kelas belajar itu sudah terpenuhi sebanyak 12 rongga. Terus semua laboratorium sudah punya, ada lab komputer, ada lab kimia, fisika, biologi, dan lab bahasa. Itu kita semua sudah punya. Termasuk juga perpustakaan. Hanya ada beberapa ruang kecil mungkin yang kita belum mempunyai, seperti ruang UKS, tapi mungkin di tahun akan datang itu udah dijanjikan oleh Dinas Pendidikan kita akan mendapatkan ruang UKS. Karena yang sementara ini yang kita pakai itu hanya gudang, karena bersifat sementara. Insya Allah tahun depan itu akan dibangunkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, bisa dikatakan fasilitasnya tuh lengkap Pak ya? Insya Allah lengkap itu fasilitas yang tujuan pembelajaran yang ada di sekolah gitu ya Pak. Mungkin yang berikutnya nih tentang lingkungan kita nih Pak, kayak apa nih alam daerah kita ini, gimana menurut Bapak nih? Kalau lingkungan kita masih ya kurang, saya rasa dari sekolah-sekolah lain. Melihat dari sekolah lain itu rimbun, suasananya ya mungkin kita masih agak kurang itu. Nah, ada rencana kita mungkin ke depan nanti program sekolah hijau. Mudah-mudahan warga sekolah nanti bisa melaksanakannya, di mana kita berusaha nanti mencari bibit tanaman itu ke dinas yang terkait di provinsi nanti, agar sekolah kita bisa nanti menjadi sekolah hijau yang suasana ya banyak tanaman-tanaman, bisa menyejukkan suasana belajar di sekolah kita nanti. Tentunya kalau suasana hijau asli itu udaranya juga enak banget. Iya. Mendukung pembelajaran. Oke, dua terakhir Pak, ini yang agak menarik Pak, masalah politik dan finansial Pak. Misalnya kalau politik kan masalah kebijakan atau kewenangan yang bisa kita manfaatkan Pak ya, mungkin dari para pejabat yang kita bisa minta mungkin menaruh bantuan apa kepada kita untuk memajukan pendidikan sifatnya seperti itu. Ya kalau di tempat kita, kalau menurut saya agak kurang Pak perhatian dari baik yang pejabat ataupun yang pihak yang berwenang ataupun dari swasta, itu agak kurang berpihak kepada dunia pendidikan di Kecamatan Panyipatan ini Pak. Jadi beda mungkin dari yang di kota-kota besar, mungkin adalah perhatian dari pejabat atau apa. Bukti yang nyata jalan-jalan menuju akses ke sekolah kita itu udah berapa tahun saya sangat prihatin itu memperlambat baik tenaga pendidikan ataupun anak-anak kita menuju ke sekolah karena sarana jalan yang kurang menunjang terhadap lingkungan pendidikan. Di sini kan kita sebenarnya disebut lingkungan pendidikan, kurang lebih berapa ratus meter ada SMP 1, ada SD di sini, ada TK, ya semuanya orang tua setiap hari mengantar anak dan juga siswa-siswa kita itu sangat memerlukan akses jalan menuju ke tempat pendidikan itu, di mana mengakibatkan banyak siswa sering terlambat datang ke sekolah itu karena akses jalan menuju pendidikan itu yang sudah berapa tahun tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Jadi sangat kita sayangkan kepedulian dari pemerintah terhadap pendidikan di Kecamatan Panyipatan ini, kalau menurut saya sangat kurang, sangat disayangkan. Seharusnya kewenangannya itu bisa untuk membangun sarana prasarana untuk mempercepat akses menuju kepada sekolah gitu Pak ya. Iya. Oke. Kalau dari segi finansial Pak gimana? Pendanaan mungkin Pak. Dari lingkungan sekolah kita Pak untuk kemajuan pendidikan, untuk tujuan pendidikannya. Ya mungkin rencana kita ke depan banyak sebenarnya yang pengen kita kerjakan untuk memajukan SMA Negeri 1 Panyipatan ini, termasuk dengan adanya kurikulum Merdeka itu kita pengen anak-anak
bisa menguasai dalam P5 itu, agar dia bisa mandiri nanti setelah lulus dari SMA Balikpapan, untuk dia kembali ke masyarakat atau lingkungannya, nanti dia bisa mandiri, bisa menghasilkan karya-karya dari kurikulum Merdeka nanti, Pak. Itu harapan kita ke depan nanti yang akan kita kerjakan mungkin secara bersama-sama keluarga besar SMA Negeri 1 Balikpapan ke depannya. Luar biasa ya Pak, pokoknya tujuan kita tadi istilahnya profil pelajar Pancasilanya di anak tercapai nih. Iya. Semoga bisa ya Pak, jadi visi dan misi yang sudah kita buat bisa terwujud, tercapai nih. Iya, betul. Demikian Pak hasil diskusi kita pada hari ini, dan saya sangat berterima kasih sekali bersama Ibu Mahmudah atas jawaban dari Bapak tentang 7 aset atau modal utama dari sekolah SMA Negeri 1 Panjipatan, soal kita juga. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nama Tuhannya Ta'ala pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang Majelis ini dalam acara diskusi tentang pemetaan aset. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balikpapan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Balikpapan, yang kami hormati pengurus komite SMA Negeri 1 Balikpapan, tokoh masyarakat di lingkungan SMA Negeri 1 Balikpapan, dan anak-anak ibu yang saya. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari calon guru penggerak angkatan 6, perwakilan dari SMA Negeri 1 Balikpapan, saya Mahmudah, dan rekan saya Bapak Abdul Mumin, ini melaksanakan kegiatan aksi nyata kami di modul 3.2 tentang pemetaan aset sekolah. Sebelum kami melakukan diskusi bersama dengan Bapak dan Ibu semua serta anak-anak semua, kami mintakan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balikpapan, saya mewakili Bapak, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau-beliaunya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemetaan aset sekolah dalam rangka aksi nyata, ya, aksi nyata sekolah. Aset sekolah itu sangat penting, ya. Di beberapa yang ada yang bangunan, listrik, lainnya. Jadi secara biasa dijelaskan oleh Bapak mungkin ada Ibu Mahmudah. Semoga aksi nyata untuk calon guru penggerak ini akan menjadi ilmu bagi kita apa itu aset sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak. Selanjutnya adalah penyampaian tentang apa saja aset atau modal yang kita miliki di sekolah kita. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Abdul. Ada Pak Abdul, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Mahmudah. Jika saya menyampaikan tentang pengelolaan aset yang ada di sekolah kita,
dari dulu dan mohon izin kepada kepala sekolah dan wakilnya kepada para wasit dan guru serta siswa sebagai satu kepada. Baik, gimana kabarnya? SMA Negeri 1 Pacitan? Wow. Wow. Baik, kita langsung ya. Pada hakikatnya secara keseluruhan SMA Negeri 1 Pacitan atau sekolah kita yang tercinta ini memiliki tujuan pendidikan secara umum dan secara khususnya di bidang mata pelajaran masing-masing. Ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini dengan apa kita mencapai? Tentunya kita memerlukan modal, sebagaimana juga orang berusaha, ya kan? Sebagaimana orang juga menembak gebetan tadi, perlu modal. Ya. Jadi modalnya apa? Kita lihat dulu. SMA Negeri 1 Pacitan ini merupakan sebuah ekosistem. Ekosistem tahu ya? Ekosistem merupakan suatu interaksi antara abiotik dan biotik yang saling berhubungan interaksinya. Abiotik itu apa saja abiotik? Di sini bisa kita lihat, abiotik itu unsur yang tidak hidup atau tidak bernyawa. Betul ya? Bisa berupa bentuk bangunan, segala peralatan yang ada di SMA Negeri 1 Pacitan, laboratorium, perpustakaan, gudang, termasuk semuanya itu masuk dalam abiotik. Dan semuanya itu mendukung tujuan pendidikan di SMA Negeri 1 Pacitan. Kalau biotiknya apa? Sesuatu yang bernyawa hidup. Siapa? Guru, siswa, kepala sekolah, staf PU, pengelola perpus, ibu kantin, ya semuanya bisa. Masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita, komite, dinas pendidikan, apalagi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sini, semuanya itu merupakan aset abiotik. Merupakan aset abiotik. Maksud salah dan tidak. Oke, langsung kita pertama ya. Sebenarnya dibagi pemetaan aset ini dibagi menjadi 7 aset. Yang pertama itu aset manusia, yang kedua aset fisik, yang ketiga aset lingkungan alam, yang keempat aset sosial, yang kelima ada aset politik, ada aset finansial, dan aset agama dan budaya. Oke, nanti saya berbagi dengan mudah-mudahan saya dengan mungkin juga beberapa aset atau 3 saja yang Oke, aset yang pertama adalah yang kita miliki di sini adalah manusia. Jadi sering dibagi manusia siapa saja. Manusia yang berkualitas akan memberikan investasi yang tinggi bagi tujuan pendidikan. Bisa ya? Bisa memberikan investasi yang tinggi bagi tujuan pendidikan. Apa saja yang berkualitas? Baik dari segi kesehatannya, ya kan? Manusia sehat kan? Bisa investasi pendidikan, apalagi kesejahteraan dan harga dirinya. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya apabila manusia itu memiliki kualitas yang sangat bagus dari segi pendidikan, kesejahteraannya tadi, itu bisa mencapai tujuan pendidikan di sekolah kita dengan mudah. Ya. Yang kedua, modal sosial ini. Itu di dalam ranah sosial ini ada aturan, ya. Ada aturan, ada norma. Nah, aturan dan norma ini yang mengikat individu sebagai investasi, bagaimana kelompok tersebut juga menjaminnya di sekolahan kita. Kalau nilai sosial itu bagus di dalam masyarakat, itu akan juga membawa dampak kepada sekolahan kita. Itu akan membawa dampak bagus. Bagaimana dia cara berinteraksi, satu, ya,
bagaimana saat dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana saat dia tidak diterima pendapatnya, emosi atau tidak. Nah, itu. Hal itu juga akan dibawa mereka orang itu ke dalam sekolah kita. Nah, apabila itu bagus dan dia menaati norma-norma, interaksi bagus, apalagi relasinya bagus di dalam sosial, maka akan bagus sekolah yang ada di sekolah kita. Dan itu akan cepat mencapai tujuan pendidikan. Sebenarnya hakikatnya tujuan aset ini adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu. Selanjutnya, di sini ada modal politik. Nah, di sini perlu dipahami modal politik di sini bukan berarti politik praktis ya, bisa dipahami ya. Bukan berarti politik praktis, bukan. Tetapi di sini kita mempunyai para pejabat, katakan seperti itu. Ya kan, kepala dinas, ada punya bupati di sini kan, ada gubernur. Contoh sederhana kita punya lurah kayak kepala desa di sini, kepala desa di sini. Jadi yang kita harapkan politik di sini adalah mereka punya kewenangan, mereka punya kekuasaan di situ. Sudah ya. Nah, dari kewenangan, dari kekuasaan itulah kebijakan-kebijakannya bisa kita ambil. Kebijakan-kebijakannya bisa kita ambil atau bisa kita arahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Sudah ya. Salah satunya misalnya kita punya aset fisik, misalnya salah satu jalan, misalnya gitu. Jalan kan rusak misalnya, jalan rusak. Kita tidak bisa mengaspal, kita tidak bisa memperbaikinya. Ya kan? Secara individu maupun menggunakan finansial sekolah tidak bisa. Tetapi ada kebijakan misalnya dari bupati meneruskan kepada kepala desa. Tolong Pak buatkan proposal di aspal. Nah itu kan mudah kita akses disiplin menuju sekolah, kan gitu. Nah selama ini alasannya sudah mepet, jalan sakit, ada traktor di depan. Ya kan? Seperti itu biasanya yang kita alami. Tapi ini kalau jalannya mulus, mudah, akses truk itu berada di jalur lain, itu jalur kita, itu akan lebih mudah. Itu perlunya kebijakan-kebijakan dari para pejabat. Itu aset politik yang seharusnya kita manfaatkan untuk tujuan pendidikan, bukan politik praktis, bukan. Ayo kita masuk partai ejeran, bukan. Tapi kita memanfaatkan kebijakan-kebijakan dari para pejabat. Ya, saya dulu mungkin 3 saja, sekarang saya berbagi dengan rekan sejauh saya di tahun negara ini Ibu Mahmudah. Terima kasih Komit. Mungkin saya di sini lanjutkan saja. Aset berikutnya adalah tentang agama dan budaya. Jadi kita ketahui bahwa di tempat kita ini mayoritas agamanya adalah Muslim. Jadi salah satu aset yang bisa kita punya ini adalah agama. Terus budaya. Jadi lingkungan sekolah kita ini kalau bisa kita lihat untuk budayanya ini heterogen. Ada beragam suku ya seperti suku Jawa, Sunda, suku Banjar. Di mana keberagaman budayanya bisa kita lihat biasanya dari kegiatan kemarin kita laksanakan karnaval. Karena ada anak menampilkan kesenian reok, kan? Terus selain itu, selain aset agama dan budaya, kita juga punya aset fisik. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Fisik itu adalah berupa bangunan. Kita bisa lihat, oh ya nih, bangunan sekolah kita seperti ini. Yang bisa kita lihat dan kita rasakan manfaatnya. Terus aset yang berikutnya adalah lingkungan alam. Lingkungan alam bisa kita lihat di sekitar kita ini kita berada di daerah pegunungan, kan? Udaranya seperti itu termasuk dari lingkungan aset lingkungan. Selain itu juga kita bisa lihat lingkungan kita. Sekolah kita ini punya lahan yang luas, itu termasuk dari lingkungan alam. Dan yang terakhir adalah finansial. Finansial ini berkaitan dengan pendanaan. Biasanya kalau di sekolah kita untuk finansial ada beberapa yang kita manfaatkan. Yang pertama dana BOS, kemudian ada dana BOSDA, kemudian kita juga mendapatkan aset finansial dari iuran kantin, kan biasanya. Nah, jadi ini 7 aset yang kita miliki di sekolah kita.
Mungkin ada yang ingin menambahkan dari rekan-rekan semua, atau juga ada anak-anak yang ingin menambahkan. Oh ini kok aset banyak disebutkan tadi. Kami persilakan. Di sini ada beberapa aset modal yang saya tanyakan. Bagaimana solusinya kita untuk menjaga dari aset modal tersebut supaya lestari dan baik saja? Itu saja mungkin. Solusinya supaya aset modal itu bisa terjaga dan tidak pemborosan supaya bagus itu. Saya di sini menjawab sedikit ya. Ini saya juga masih belajar ya. Bagaimana cara kita menjaga atau mengelola aset yang kita miliki ini agar bisa bermanfaat begitu ya istilahnya bagi kita semua. Yang pertama, kita terapkan dulu Pak di lingkungan kita ini, di diri kita, pola pikir kita. Jadi kita harus berpikir dengan yang namanya pendekatan berbasis aset. Jadi kita jangan bertanya, oh apa sih kurang ini, kalau kita ini kurang ini, oh nggak bisa ini, nggak bisa itu, jangan berpikir tentang kekurangan. Kita mulai sekarang mencoba belajar untuk bisa berpikir positif, memanfaatkan yang ada. Umpamanya gini, modal manusia ya Pak ya, saya contohkan. Kita modal manusia ini misalnya gini, ada kegiatan P5 berkebun. Harusnya kan istilahnya kalau P5 berkebun diajarkan atau kita minta bantuan kepada yang ahlinya. Anggaplah para ahli dari bidang pertanian gitu. Nah tapi kalau kita hanya memikirkan, oh sudah ada yang bisa membantu, siapa nanti yang mengajarkan ini, mungkin terlaksana, itu pemikiran yang berbasis kekurangan. Kalau kita berpikir tentang berbasis aset, maka kita bisa lihat, oh iya nih di sekolah kita nih punya nih, ada guru yang biasanya berkebun yang sudah mampu menghasilkan, seperti Bapak Saidan yang sudah sering berkebun. Kita bisa minta bantuannya, kita minta bantuan Pak Saidan untuk memberikan ilmunya kepada kita. Jadi kita tidak istilahnya mengharapkan dari orang saja, kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita dengan pola pikir kita yang namanya pendekatan berbasis aset tadi. Itu salah satu bentuk yang modal manusia. Jadi kita bisa untuk keberlangsungan berikutnya Pak. Kita istilahnya itu, oh atau dananya nggak ada, mungkin kita bisa minta bantuan anak belum pikirnya Pak. Itu salah satunya. Jadi kita bisa tetap melaksanakan kegiatan dengan kemampuan kita yang ada. Jadi itu dari saya silakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin bertanya, kalau misalnya asetnya ada 7 yang biasa, kalau misalnya ada satu yang kurang itu apakah menimbulkan sebab yang dampak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurdiana ya. Jadi tadi Nurdiana bertanya, ini ada 7 aset. Kalau seandainya ada satu yang tidak ada dari 7, apakah berpengaruh gitu ya? Bisa menyebabkan apa gitu? Dari 7 ini 7 aset ini yang dipegang dari kerangka Grand dan News. Ini mereka yang mengapa jadi 7. Mungkin kalau belajar mungkin ada yang selain dari ini ya Pak ya. Kalau salah satu yang punya, Pak boleh bilang finansial misalnya, ada sedikit ketimpangan. Mungkin timpang sedikit, tapi pasti bisa jalan. Cuman agak sedikit kurang, ibaratnya tuh kalau misalnya kecepatannya bisa 100, ini kecepatan sedikit kurang, tapi kita masih bisa jalan. Nah, pendidikan kita masih berjalan,
Jadi begitu juga dengan kegiatan kita. Apapun kegiatan yang di sekolah kita, kalau kita semuanya berkolaborasi, semua komponen yang ada di sekolah itu berkolaborasi, baik dari menulis nilainya, kompetensinya, fisiknya, semuanya kita kolaborasikan, kita jalankan bersama. Sabar, kalau kita bisa maju, ya. Tapi kita tahu kerjasamanya yang bagus, kan? Karena ada istilahnya, ada yang sebagian yang jalan, sebagian yang enggak. Jadi makanya tadi kolaborasi itu sangat penting, termasuk di bagian sosial. Nah, itu mungkin yang ingin ditambahkan. Salah dan hilang, kami mohon maaf. Mungkin Pak saya bilang tambah dari muatan mungkin ya Pak ya, kami persilakan. Sedikit memberikan, saya yakin sekolah kita maju. Namun bagaimana kita mau membangun kolaborasi, tentunya kita di dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita bahwa sekolah kita ini adalah rumah kita. Nah, rumah kita. Ya, kalau sudah tertanam bahwa sekolah ini rumah kita, tempat tinggal kita, cinta kita di sini, rezeki kita di sini, barangkali kita yakin semua apa yang telah dikemukakan oleh bapak-bapak dan ibu tadi bisa kita laksanakan bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada filosofi yang bagus yang kita bisa sampaikan di sini. Artinya itu dari semua yang disampaikan tadi, apa yang bisa kita berikan terhadap negara, bukan apa yang negara bisa kasihkan ke kita. Itu ya. Kalau kita tanamkan betul, insya Allah kalau kita bisa ikhlas akan berjalan dengan sendirinya. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak. Tambahannya kami dari Kabupaten Tanah Laut mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya kepada Bapak Ibu semua serta anak-anak semua yang mau beraktivitas dalam acara ini dalam komentar. Hujan tadi tidak kepencet, pasang dan kepencet tapi waktunya jalan-jalan. Maksud pendidikan menurut kehadiran bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak didik agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dan tujuan kita adalah untuk kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak